Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah anak yang durhaka kepada orang tuanya untuk mendapatkan uang asuransi sebesar $500.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Seorang anak tega menghabisi kedua orang tuanya dengan memotong-motong tubuh orang tuanya. Kepala ibunya kemudian direbus dalam panci dan potongan tubuh lainnya dimasukkan ke dalam bak plastik besar yang penuh dengan larutan asam. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Bagi kebanyakan orang tua, anak adalah anugerah. Tapi tidak dengan pasangan orang tua di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat ini. Bagi mereka, anaknya ini adalah malaikat pencabut nyawa, sebab mereka berakhir di tangan anaknya sendiri. Dari keempat anak mereka, salah seorang anaknya merupakan malaikat pencabut nyawa. Dia dengan tega dan sadisnya telah menghabisi kedua orang tuanya dengan cara memotong-motong tubuh kedua orang tuanya, merebus kepala ibunya, dan memasukkan bagian tubuh lainnya ke dalam bak plastik besar yang dicampur dengan larutan asam. Anaknya ini bernama Joel Michael Guy Jr. berusia 28 tahun. Ayahnya bernama Joel Guy Sr. dan ibunya bernama Lisa Guy. Joel Guy Sr. berusia 61 tahun dan Lisa Guy berusia 55 tahun. Mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah 31 tahun menikah. Joel dan Lisa memiliki 4 orang anak, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Akan tetapi, ketiga anak perempuan Joel merupakan anak dari pernikahan sebelumnya. Setelah menikah dengan Lisa, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Keempat anak mereka bernama Michelle, Angela, Tina, dan Joel Michael Guy Jr. Joel merupakan seorang insinyur di sebuah perusahaan pipa dan memutuskan untuk pensiun dari perusahaan. Sedangkan istrinya Lisa merupakan karyawan administrator hutang akun sumber daya manusia di Jacobs Engineering di Oak Ridge. Joel dan Lisa merasa usianya sudah cukup tua sehingga mereka memutuskan untuk pensiun dan menikmati hari tuanya. Bahkan Joel dan Lisa berniat untuk menjual rumah tempat tinggal mereka yang terletak di Golden View Land di West Knox County, Knoxville, Tennessee. Dan mereka berencana pindah ke rumah mendiang ibu Joel di Surgoinsville di daerah pegunungan. Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, Joel dan Lisa mengadakan acara keluarga bersamaan dengan acara Thanksgiving di rumah mereka di Knoxville bersama anak, menantu, dan 6 cucu mereka. Ketiga putri mereka juga tinggal di Knoxville, sedangkan putra satu-satunya tinggal di sebuah apartemen di Baton Rouge. Usai perayaan Thanksgiving, semua anak-anak Joel dan Lisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Tapi tidak dengan Joel Jr. Dia berencana menginap di rumah orang tuanya hingga akhir pekan. Sedikit informasi, semua biaya hidup, makan, dan lain-lainnya Joel Jr. saat itu masih ditanggung oleh orang tuanya karena statusnya yang masih berstatus mahasiswa. Dia lulus dari sekolah Louisiana untuk matematika, sains, dan seni pada tahun 2006. Dia menghabiskan 1 semester di Universitas George Washington dan melanjutkan di Universitas Negeri Louisiana sebagai mahasiswa dan tinggal di Baton Rouge. Dia tidak pernah bekerja dan secara finansial didukung penuh oleh orang tuanya. Bahkan teman-teman Lisa mengatakan dia bekerja tanpa lelah hanya untuk memberikan sebagian gajinya untuk putranya itu. Saat acara malam itu, Joel dan Lisa memberitahukan kepada anak-anaknya tentang rencana pensiunnya dan akan menjual rumahnya. Usai acara itu, Joel dan Lisa juga menyampaikan akan memotong uang bulanan Joel Jr. Mendengar itu, Joel Jr. hanya bisa terdiam dan merencanakan sesuatu. Pada tanggal 26 November 2016, saat itu Lisa pergi ke sebuah toko untuk berbelanja. Saat Lisa pergi, Joel Senior yang sendirian di lantai atas tiba-tiba dihampiri putra satu-satunya itu. Kemudian dia ditikam menggunakan pisau sebanyak 42 kali. Ketika Lisa selesai belanja, dia dikagetkan dengan tubuh Joel yang terbaring tidak bernyawa.
Mengetahui Lisa datang, Joel Junior lantas melakukan hal yang sama kepada Lisa. Joel Junior menikam Lisa sebanyak 31 kali, termasuk pada tulang rusuknya. Entah apa yang merasuki Joel Junior, dia kemudian memotong-motong tubuh orang tuanya. Lebih sadisnya lagi, Joel Junior memasukkan kepala Lisa ke dalam panci hanya untuk direbus. Sedangkan bagian lainnya, dia masukkan ke dalam bak plastik besar dan dicampur dengan larutan asam. Setelah tragedi itu, Joel Junior juga menarik sebagian tabungan orang tuanya. Beberapa hari kemudian, teman kerja Lisa menjadi khawatir sebab Lisa tidak hadir dalam pesta pensiunannya di Jacobs Engineering. Temannya berusaha menghubungi Lisa melalui telepon rumah dan ponselnya, namun tidak ada jawaban. Bahkan berkali-kali temannya itu berusaha menghubungi Lisa dan masih saja tidak ada jawaban. Teman Lisa semakin khawatir, lalu menghubungi Departemen Kepolisian Knoxville County dan meminta bantuan untuk memeriksa keadaan Lisa di rumahnya. Saat petugas tiba di rumah Lisa, dia mencoba mengetuk pintu depan dan membunyikan bel, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian petugas itu pergi ke belakang rumah, tapi pagarnya terkunci, dan memutuskan untuk kembali ke kantor. Tak lama berselang, teman Lisa kembali menghubungi Departemen Kepolisian dan memintanya untuk memeriksa rumah Lisa lagi. Petugas pun kembali ke rumah Lisa. Dari luar, rumah itu tampak normal dengan mobil yang terparkir di halaman rumah. Akan tetapi, rumah itu tampak sepi, tidak ada penghuninya. Petugas kemudian berusaha mengintip dari balik jendela dan menemukan berbagai makanan di atas meja. Petugas lalu mengelilingi rumah dan menemukan kenop pintu belakang rumah telah dilepas. Selain itu, hawa panas dan bau bahan kimia yang menyengat memancar dari dalam rumah. Mendapati itu, petugas menjadi khawatir. Kemudian petugas mencoba membuka paksa pintu garasi untuk akses masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, petugas menemukan pemanas yang diatur pada suhu 90 derajat. Petugas juga menemukan dompet Lisa dan Joel, serta sebuah palu godam di atas meja. Selain itu, petugas juga menemukan sebilah pisau di wastafel, dan di dapur terdapat panci mendidih di atas kompor berisi kepala Lisa. Petugas juga menemukan buku catatan berisi rencana Joel Junior di rumah orang tuanya di Knoxville. Catatan itu berisi tentang daftar hal-hal yang harus dilakukan sebelum menghabisi kedua orang tuanya, termasuk mencatat barang-barang yang diperlukan untuk melakukan aksinya. Dalam catatan itu juga tertulis motif Joel Junior, yakni karena uang dan ingin menguasai properti milik orang tuanya, termasuk asuransi jiwa, rumah Knoxville, rumah Surgoinsville, mobil SUV, perahu, dan truk tua. Petugas lalu memeriksa ruangan lain dan menemukan banyak darah di dinding dan di lantai 2, serta potongan tangan Joel. Petugas juga menemukan potongan-potongan tubuh lainnya di dalam bak plastik besar yang dicampur dengan larutan asam yang diduga untuk menghilangkan barang bukti. Di ruangan lain ditemukan pembersih saluran pembuangan, sekantong soda kue, pembersih saluran pembuangan merek Liquid Fire, asam klorida, pembuka saluran pembuangan, alkali, hidrogen peroksida, pemutih, dan penyemprot pemutih, serta 2 tanda terima dari Walmart, dan keduanya ditemukan tertanggal 26 November 2016. Satu dari tengah hari dan satunya lagi dari jam 3 sore. Salah satu tanda terima itu mencantumkan peroksida. Setelah mendapatkan penemuan itu, petugas mendatangi Walmart dan memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman itu terlihat Lisa berbelanja di Walmart. Petugas juga menemukan rekaman pada pukul 3 sore, di mana rekaman itu menunjukkan Joel Junior memasuki Walmart dan membeli barang-barang termasuk band-aids, peroksida, dan alkohol. Petugas kemudian beranggapan kalau Joel Junior ada hubungannya dengan kematian orang tuanya itu. Petugas kemudian menanyai ketiga putri Joel senior tentang keberadaan Joel Junior. Mereka mengungkapkan kalau Joel Junior kembali ke apartemennya di Baton Rouge. Petugas pun lanjut menuju apartemen Joel Junior untuk memeriksanya. Ketika petugas sampai di apartemen Joel Junior, mereka bertemu Joel Junior sedang menuju tempat parkir. Petugas pun langsung menghampirinya dan menemukan ada bekas luka benda tajam di tangan Joel Junior. Saat ditanya, Joel Junior mengungkapkan dirinya telah mengunjungi orang tuanya selama liburan.
Mereka juga telah membicarakan perihal uang. Kantor Sheriff Kabupaten Knox dan kantor Sheriff East Baton Rouge menempatkan Joel Jr. di bawah pengawasan selama beberapa hari dan menangkapnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 saat dia memasuki Hyundai Sonata 2006 di kompleks parkir apartemen Nicholson Drive di Baton Rouge. Pada saat penangkapan, petugas menemukan penggiling daging dan tangki minyak di bagasi mobil Joel Jr. yang diyakini digunakan untuk menghilangkan bukti. Saat di persidangan, tidak ada raut wajah bersalah yang tampak dari Joel Michael Gay Jr. Bahkan dia bisa tertawa lepas di dalam ruang sidang. Dalam persidangan dijelaskan bagaimana Joel Gay Senior meninggal dengan luka tusukan benda tajam sebanyak 42 kali. 12 luka di tulang rusuk yang membuat tulang rusuknya putus. Kerusakan parah terjadi pada paru-paru, ginjal, dan hati. Joel juga mengalami cedera di bahunya yang sangat parah, sehingga pecahan senjatanya tersimpan di jaringan otot. Kemudian tangannya dipotong di pergelangan tangan, lengannya dipotong di bahu, kakinya terputus di pergelangan kaki. Usai pembunuhan, pakaiannya dipisahkan dari tubuhnya dan dibiarkan berlumuran darah di lantai. Sedangkan Lisa ditikam sebanyak 31 kali dan menyebabkan 21 luka parah. Luka tusuk di bokong dan 9 tulang rusuknya putus. Pakaiannya juga dibiarkan di lantai. Lengannya dipotong di bahu dan kakinya dipotong di bagian bawah lutut. Sidang Joel Michael Gay Jr. berlangsung cukup lama dan melibatkan lebih dari 700 alat bukti dan 27 saksi. Joel Gay Jr. dinyatakan bersalah dengan 2 tuduhan pembunuhan berencana dan penyalahgunaan mayat dan dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup pada tanggal 2 Oktober 2020. Hakim mengatakan kepada Joel Jr. bahwa dia menganggap dirinya lebih pintar dari yang sebenarnya dan kejahatan itu dilakukan dengan cara yang sangat tidak cerdas. Joel Jr. dianggap memiliki pikiran bejat yang tidak akan pernah berubah. Bahkan negara telah menerima surat dari Joel Jr. Dia mengancam akan mencelakai teman satu selnya agar dia bisa mendapatkan sel untuk dirinya sendiri. Dan dia juga masih berjuang untuk mendapatkan uang asuransi kematian orang tuanya. Joel Michael Gay Jr. saat ini dipenjara di kompleks pemasyarakatan Northwest di Tiptonville, Tennessee, Amerika Serikat. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.